Selamat siang Ibu dosen yang saya hormati. Perkenalkan nama saya Muhammad Aidil Rizky dengan NIM 2902728491. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang telah saya pelajari terkait dengan pendekatan pemangku kepentingan terhadap bisnis, masyarakat, dan etika. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu arti pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan dapat kita artikan sebagai individu atau kelompok yang memiliki satu atau lebih dari berbagai jenis kepentingan dalam organisasi. Pemangku kepentingan dapat juga mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh tindakan, keputusan, kebijakan, praktik, ataupun tujuan organisasi. Dari perspektif sejarah, kemajuan konsep pemangku kepentingan sejajar dengan pertumbuhan dan perluasan perusahaan bisnis. Dalam apa yang kita sebut dalam pentingnya produksi tradisional keperusahaan, pemilik menganggap pemangku kepentingan tidak hanya sebagai individu atau kelompok yang memasok sumber daya atau membeli produk layanan. Tetapi, selain pemasok barang dan pengguna barang, pemilik dan karyawan juga diakui sebagai pemangku kepentingan. Dengan ini, pandangan manajerial perusahaan muncul. Dalam pandangan pemangku kepentingan perusahaan, manajemen harus menganggap sebagai pemangku kepentingan tidak hanya dari kelompok-kelompok yang menurut manajemen penting untuk kita kelola dalam perusahaan, tetapi juga mereka harus melihat individu atau kelompok yang mereka pikir dan mereka anggap memiliki kepentingan dalam perusahaan. Pemangku kepentingan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pemangku kepentingan sosial utama dan juga pemangku kepentingan sosial sekunder. Untuk pemangku kepentingan sosial utama meliputi pemegang saham atau yang kita bisa sebut investor, karyawan dan manajer, pelanggan, masyarakat, dan juga pemasok dan mitra bisnis yang lainnya. Dan yang kedua ada pemangku pemerintahan sosial sekunder. Pemangku kepentingan ini meliputi pemerintahan dan regulator, institusi sipil, kelompok penekan atau aktivis sosial, komentator media dan akademik, bahan perdagangan atau badan perdagangan, dan juga para pesaing. Menurut saya topik ini sangat penting untuk dibahas karena pendekatan pemangku kepentingan membantu para bisnis untuk memahami dan memenuhi berbagai kebutuhan kelompok seperti karyawan, masyarakat, ataupun para pedagang yang lainnya. Serta juga untuk membangun reputasi yang kuat, loyalitas pelanggan, dan juga lingkungan kerja yang positif. Dan keberlangsungan jangka panjang serta menghindari resiko hukum, finansial, dan reputasi. Dan juga etika memastikan bisnis untuk beroperasi secara bertanggung jawab dan jujur yang secara langsung berdampak pada kepercayaan dan lingkungan dari seluruh pemangku kepentingan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi pemangku kepentingan terhadap bisnis, masyarakat, dan etika. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.